Mavi langsung menyerang statement itu karena menurutnya kelucuan bukanlah suatu nilai dalam dunia tarik suara. Dengan lantang Mavi mengatakan kepada anak itu kalau lo itu gak punya bakat, cabut deh. Alhasil, anak itu pun menangis meninggalkan panggung. Ternyata Mavi emang terkenal dengan kearoganannya. Dia bahkan gak segan-segan memaki orang di siaran live televisi. Mavi adalah seorang komposer terkenal di sana. Dia telah menghasilkan ratusan lagu-lagu terbaik, sehingga keahliannya dalam memproduksi musik nggak bisa dianggap remeh. Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang anak bernama Insu selalu bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Sayangnya mimpinya itu mendapat perlawanan keras dari sang ayah. Insu hidup dalam keluarga yang jauh dari kata harmonis. Ayahnya selalu marah-marah setiap pulang kerja. Dia bahkan gak segan-segan memukul anak dan istrinya. Kata cerai pun udah berkali-kali terucap. Tapi ibunya sengaja membelikannya laptop agar Insu dapat mengembangkan bakatnya. Insu awalnya gak menerima laptop itu karena dia tahu pasti ibunya harus berhutang untuk mendapatkannya. Tapi bagaimanapun ibunya hanya ingin melihat anaknya itu bahagia. Pada malam harinya, Insu yang sedang mendengarkan lagu di YouTube teringat pada sebuah ide bahwa dia seharusnya juga melakukan hal yang sama. Berbekal laptop baru yang dia miliki, Insu mencoba merekam dirinya sendiri. Tapi semangatnya tiba-tiba hilang. Insu teringat apabila dia membuat channel, ayahnya pasti punya yang gak ingin Insu sedih menyarankannya bernyanyi menggunakan cadar. Seenggaknya itu bisa menutupi identitasnya. Dan penyamaran ini pun dimulai. Tanpa tripod dan equipment canggih, lagu pun direkam. Liriknya menggambarkan kehidupannya saat ini. Insu berjam-jam dia menunggu tapi tetap nggak ada perubahan. Dan keesokan harinya, Insu telat menghadiri kelas. Karena kelas yang udah penuh, dengan santainya dia duduk di atas meja. Dari sampainya di rumah, Insu kaget karena videonya telah mencapai 11.000 views. Hari itu mungkin adalah salah satu hari terbahagianya. Hingga malam harinya, Insu gak bisa tidur memandang videonya. Kontra dan segala sesuatu yang dia lihat adalah hal yang baru baginya. Bagaimanapun, Insu terlihat menikmati proses itu. Dengan semangat 45, keesokan harinya Insu kembali membuat video. Dia menyanyikan sebuah lagu yang dia tulis untuk ibunya. Liriknya mengisahkan perjuangan ibunya yang selalu ada untuknya. Dan hanya dalam beberapa hari, lagu itu menyentuh 40 juta views. Seluruh bawahnya ke rooftop. Mungkin biar ayahnya gak membaca pemberitaan itu. Sialnya, saat kembali ke rumah, pemberitaan tentang channelnya disiarkan langsung melalui TV. Adiknya yang bernama Gudu dengan sengaja menyenggol minuman sang ayah sehingga tumpah di bajunya. Cara ini berhasil mengalihkan perhatian ayahnya. Bagaimanapun, Insu, ibu dan adiknya terlihat sangat bahagia atas pencapaian itu. Pada malam harinya, Insu kembali melihat perkembangan videonya. Dia melihat beberapa kiriman dari fans yang ternyata salah satunya adalah video yang berasal dari Mavi. Dia persis di hadapan Insu. Ayahnya juga gak mengizinkannya untuk memperbaikinya. Insu yang kesal hampir ayahnya pun segera mengetahuinya. Dia mencoba menarik ibunya, tapi Insu terus mengikuti mereka karena Insu takut ibunya diapa-apain. Tapi yang terjadi, ayahnya memukul sang ibu di depan Insu dan adiknya. Mereka terlihat benar-benar terpukul menyaksikan kekerasan ini. Dari dalam kamar, Insu masih mendengar ayahnya memukuli ibunya. Badannya bergetar mendengar ini. Hingga akhirnya Insu keluar untuk membela ibunya. Dia juga menyerahkan laptopnya untuk dijual. Tapi ayahnya lebih ingin laptop itu dihancurkan rumahnya. Kehancuran laptop ini seakan menggambarkan akhir dari semua bela diri kepadanya. Dia mengaku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai senior engineering di salah satu perusahaan minyak. Dan dalam beberapa bulan, mereka semua akan pindah ke Arab Saudi bersama ayahnya. Kalau Mavi baru aja bercerai dengan istrinya. Pengacara istrinya berhasil membuktikan kesalahan Mavi di pengadilan. Yang artinya, pengacara bernama Sina ini telah memenangkan 11 kasus dalam 1 tahun terakhir. Entah apa yang dia pikirkan, Insu kini berniat menemui Mavi. Hingga Insu bisa berkomunikasi dengannya. Dalam panggilan telepon itu, Insu mengatakan kalau dia bersedia memenuhi permintaan Mavi untuk rekaman. Itu diminta untuk terbang ke Mumbai secepatnya. Untungnya, Cintan memiliki pengalaman naik pesawat sehingga dia bisa memberitahu Insu langkah-langkahnya. Dimulai dari keesokan harinya. Terlebih dahulu Cintan membantu Insu untuk bolos sekolah dengan keluar melalui gerbang belakang. Tapi karena gerbangnya terkunci, Insu kembali memarahinya.
Chintan akhirnya mencari ide lain sehingga Insu berhasil meloncati tembok pembatas. Chintan ini benar-benar mau ngelakuin apa aja lah pokoknya. Di sini akhirnya Insu membalas perasaannya dan mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Chintan. I also love you. Perjalanan berlanjut menuju bar request tempat duduk di sebelah jendela. Sesampainya di pesawat ternyata ada penumpang lain yang telah menduduki tempat duduknya. Insu yang memiliki sifat keras dan tengil mencoba menegurnya hingga akhirnya orang itu mengalah. Get up. Menikmati penerbangan pertamanya itu. Sesampainya di Mumbai, Insu dihampiri oleh seorang laki-laki berpenampilan seperti preman. Ternyata dia adalah orang suruhan Mahavi. Insu pun dibawa menemui masuk studio. Insu sudah terlihat gak nyaman dengan gaya selengeannya yang lebih ke arah menyebalkan. Bahkan di awal pertemuan itu Mahavi udah langsung ingin mengubah namanya. Insu berbicara bahwa dia tetap ingin merahasiakan identitasnya. Jadi perubahan nama itu sama sekali gak berguna. Singkat cerita, Mahavi memperlihatkan remix terbarunya. Insu sepertinya setuju dengan perkataan ibunya kalau Mahavi itu senang meremix lagu-lagu yang aslinya udah bagus. Tapi mau nggak mau, kan kalau udahlah emang nggak bakat anak ini. Insu mengajak Mahavi berbicara empat mata. Mahavi pun marah padanya. Dia seakan diajari oleh anak SMA. Tapi sikap keras yang dimiliki Insu seperti matching dengan Mahavi. Insu kembali mengatakan bahwa dulu lagu-lagu Mahavi selalu diputar oleh ibunya. Bahkan Insu juga sering mendengarkannya. Tapi karena Mahavi mengikuti pasar, lagu-lagu itu diganti beatnya. Liriknya menjadi mati. Sama sekali nggak bisa dinikmati. Mungkin karena itu juga banyak label yang memboikot lagu-lagunya belakangan ini, ucap Insu. Perkataan ini benar-benar membuat Mahavi terpukul. Nada bicaranya langsung merendah. Karena jauh di dalam hatinya, sebenarnya dia juga berpikir seperti Insu. Well, rekaman pun dimulai. Setelah sekian lama, Mahavi akhirnya kembali tercengang melihat penampilan seseorang. Gak ada perkataan yang terucap. Dia benar-benar diam tanpa berkedip sekalipun. Sesampainya di mobil, Mahavi kembali menegaskan kalau penampilan Insu tadi berhasil membawanya pada suasana pertama kali di rekaman. Insu pun akhirnya menagih janji Mahavi yang akan membantunya. Dan Mahavi baru menyadari kalau Insu belum dibayar. Tapi bukan uanglah permintaannya. Insu meminta Mahavi untuk membawanya bertemu Sina, pengacara istrinya yang berhasil mengalahkan Mahavi. Ego Mahavi seketika naik, karakter aslinya juga keluar. Mentah-mentah dia menolak permintaan itu. Karena bisa dibilang Mahavi dan Sina itu udah kayak musuh bebuyutan. Tapi karena gak tega melihat Insu sedih, dia terpaksa menurunkan ego dan menelpon Sina. Singkat cerita, Mahavi berhasil membujuk pengacara. 1 minggu pun berlalu. Kini Insu kembali ke Mumbai untuk bertemu Sina. Insu menjelaskan kepada Sina bahwa ayahnya selalu melakukan kekerasan terhadap ibunya. Bahkan ibunya pernah dipukul hingga patah tulang hanya karena lupa mematikan air. Sina mengaku prihatin mendengar cerita itu. Dia pun akhirnya membantu Insu dan menyiapkan berkas-berkas untuk ibunya. Singkat cerita, sampailah Insu di rumah. Insu langsung menceritakan semua perjalanannya kepada ibunya. Insu juga memberikan surat cerai yang bisa langsung ditandatangani oleh sang ibu. Ibunya sontak kaget dan marah mendapat perlakuan ini. Dia lari ke rooftop. Dia memukul apapun untuk melampiaskan kemarahannya. Di sini dia juga melihat selotip prakaryanya. Ternyata Gudu sengaja mengambil selotip itu untuk memperbaiki laptop kakaknya yang hancur. Gak kebayang dengan rasa bersalah Insu melihat ini. Dia pun langsung mendatangi dan memeluk adiknya. Di waktu yang sama, neneknya juga meminta Insu untuk meminta maaf kepada ibunya. Insu jelas menolak perintah itu, karena menurutnya ibunya lah yang salah mengambil keputusan. Sampai akhirnya si nenek bercerita bahwa dulu saat Insu lahir, ayahnya memaksa ibunya untuk menguburkan bayi itu. Tapi yang dilakukan sang ibu, dia malah kabur dari rumah sakit dan kembali saat Insu telah berumur 10 bulan. Well, sejak malam itu, channel YouTube-nya kini udah gak ada. Dia menghapusnya. Hari-harinya kembali murung, gak
ada semangat sama sekali. Bahkan berita saat Insu dinobatkan sebagai nominasi awards pun gak menarik lagi baginya. Pada malam itu keluarga Insu berkumpul di ruang TV. Berita kembali menyiarkan prestasi Insu melalui Secret Superstar. Insu bahkan gak menoleh lagi ke TV itu. Setiap hari ibunya sedih melihat Insu. Dia seperti orang hidup tapi tanpa tujuan. Saat cek sound, Insu malah jadi tontonan di sana, tapi semangatnya telah hilang. Sampailah saat terakhir sebelum mereka berpisah. Insu mengaku bahwa dia akan merindukan Cintan, sama halnya dengan yang dirasakan oleh Cintan. Tugas mendapati barang yang melebihi kapasitas. Sang ayah memastikan bahwa masing-masing koper nggak ada yang melebihi 25 kg. Tapi ternyata bukan berat masalahnya, melainkan kuotanya. Awalnya sang ayah hendak membayar kelebihan item itu. Tapi saat mengetahui bahwa barang terakhir adalah gitar Insu, dia pun seketika marah. Ayahnya meminta Insu membuang gitarnya ke tong sampah saat itu juga, karena menurutnya gitar itu lebih cocok di sana. Ibunya mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya barang milik Insu yang dia bawa. Tapi ayahnya malah kembali mengatakan bahwa itu bukan gitar, tapi sampah. Ayahnya mengancam akan memukul sang ibu apabila dia terus melawan. Ibunya kembali menjawab bahwa dia setuju kalau gitar itu ditinggalkan. Begitupun Insu, Budu, dan ibunya itu sendiri. Dengan kata lain, mereka batal pergi ke Saudi. Sang ayah sempat hampir memukul, tapi ibunya malah mengancam balik. Dia mengatakan bahwa dia bisa aja menggunakan bukti kekerasan untuk memenjarakan suaminya itu. Dia juga bisa memerintahkan itu melalui channel YouTube Insu, sebuah channel dengan jutaan fans yang ayahnya bahkan pernah dengar suara itu. Gak hanya itu, ibunya juga telah menandatangani surat cerai mereka. Bukti-bukti kekerasan semua lengkap di sana. Rumah dan hak asuh diminta oleh ibunya. Kalau suaminya menolak, dia mengancam akan melaporkannya ke polisi. Yang otomatis, sayangnya semuanya udah telat. Insu, adik dan ibunya menghanguskan tiket mereka dengan keluar dari ruangan itu. Sesampainya di lobi, ibunya langsung meminjam handphone milik seseorang di sana. Dia meminta Insu untuk menghubungi Mahafi dan memintanya untuk menjemput mereka menuju Music Awards malam itu juga. Alhasil sampailah mereka di sana. Panggung megah itu seakan telah menyambut kehadiran Insu. Pemenang pun akan segera dibacakan oleh host. Host menyampaikan bahwa nominasi penyanyi wanita terbaik jatuh kepada Monali kembali memenangkan awards tahun ini. Mafi tampak gak percaya. Sebaliknya, Insu terlihat pasrah dan menerima keputusan itu. Dalam pidatonya, Monali sempat menyinggung kehadiran kondasan baru di nominasinya. Dia mengaku sangat menyukai lagu-lagu Secret Superstar. Dari segi suara dan kualitas lagu secara keseluruhan, Mona mengaku kalah. Jadi, kemenangannya di tahun ini menurutnya adalah sebuah kesalahan. Mona akhirnya memanggil Secret Superstar untuk menaiki panggung dan mengambil pialanya. Sebaliknya, Insu terlihat pasif dan gak merespon panggilan itu. Meskipun keluarga dan Mafi telah mendukungnya. Tapi setelah Mafi menyoraki kehadirannya, lampu dan kamera seketika mengarah ke Insu. Kamera besar itu, dia membuka penutup wajahnya. Semua orang bersorak dan gak menyangka bakal melihat superstar menunjukkan identitasnya. Di dalam pidatonya, Insu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bukanlah Secret Superstar. Karena semua yang dia lakukan bisa terjadi karena pengorbanan ibunya. Dia menceritakan seluruh perjuangan ibunya hingga Insu mencapai tahap ini. Di akhir kalimat, Insu mengatakan bahwa yang sebenarnya berhak mendapatkan nama Secret Superstar pada malam itu adalah ibunya sendiri. Film pun berakhir dengan bahagia. Insu berlari memeluk ibunya. Suasana haru ini diiringi oleh lagu yang pernah diciptakan ibunya.